sahabat-sahabati Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Rimandan dari kelas Ahmad Hussein, akan menjelaskan tentang korelansi paradigma PMI dalam tataran gerakan mahasiswa. Apa itu paradigma? Paradigma adalah model atau sebuah pegangan untuk memandu pencapai tujuan. Paradigma juga merupakan pegangan bersama yang dipakai dalam berdialog dengan realitis. Peran penting paradigma pergerakan diharapkan tidak terjadi dikotomi modal gerakan di dalam PMI, seperti perbedaan yang tidak pernah selesai antara modal gerakan jalanan dan gerakan pemikiran. Sepanjang sejarah PMI, dari tahun 80-an hingga 2010, ada 3 paradigma yang telah dan sedang digunakan, masing-masing menggantikan model paradigma sebelumnya. Pergantian paradigma ini mutlak diperlukan sesuai perubahan dengan konteks ruang dan waktu. Ini bersesuai dengan kaidah takhayurun ahkami bil takhayurin azminati wal amkinati, bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Yang pertama, paradigma arus balik masyarakat pinggiran. Nalar gerakan PMI secara teoretik mulai terbangun secara sistematis pada masa kepengurusan Muhaimin Iskandar, Pak Ketum pada masa itu, dan Rusdin M. Nur, sekjennya, pada tahun 1994 sampai 1997. Untuk pertama kalinya, istilah paradigma yang populer dalam bidang sosiologi digunakan dalam PMI. Paradigma ini muncul dikarenakan rekonstruksi yang dilakukan Orde Baru telah menghasilkan format politik baru. Hal penting lain dari paradigma ini adalah mengenai proses rekayasa sosial yang dilakukan PMI. Rekayasa sosial yang dilakukan melalui 2 pola. Yang pertama melalui advokasi masyarakat, kedua melalui free market ideal. Advokasi ialah sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat untuk mencapai angan-angan terwujudnya civil society. Kemudian yang diinginkan dari free market ideal adalah terjadinya transaksi gagasan yang sehat yang dilakukan oleh individu yang bebas, kreatif sebagai dari proses liberasi dan independensi. Yang kedua, paradigma kritis transformatif. Pada prodi sahabat Saiful Bahri Ansari pada tahun 1997 sampai 2000 diperkirakan paradigma kritis transformatif. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip dasar paradigma ini tidak jauh berbeda dengan paradigma arus balik. Titik bedanya terletak pada kedalaman teoretik serta pengambilan eksplor teori kritis, mazhab Frankfurt, serta kritisisme intelektual muslim seperti Hasan Hanafi, Ali Asghaf Enginer, Muhammad Arqon, dan lain-lain. Paradigma kritis yang dilandasi pemikiran Muhammad Arqon dan Hasan Hanafi sebenarnya berupa membebaskan manusia dengan semangat dan ajaran agama yang lebih fungsional. Dengan kata lain, paradigma kritis Barat berdasarkan pada semangat revolusioner sekuler dan dorongan kepentingan sebagai dasar kebijakan. Sebaliknya, paradigma kritis PMI justru menjadi nilai-nilai agama yang terjebak dalam dogmatisme itu sebagai pijakan untuk memberikan sikap kritis melawan belenggu yang kadang disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang distortif. Paradigma kritis PMI didorong oleh spirit religiusitas dalam melakukan kritik dan pembahasan umum. Demikian harus diakui, dan persamaan antara keduanya, yaitu dengan metode analisa bangunan teoretik dan dikala warga pergerakan khususnya PMI, maka kehidupan keagamaan akan bisa berjalan dinamis dan kultural demokrasi akan terbentuk. Dan yang ketiga, paradigma menggiring arus berbasis realitas.
Pada masa kepengurusan sahabat Herianto Azumi pada tahun 2006 sampai 2008 secara masif, paradigma gerakan PMI masih kenal dengan nuansa pahlawan frontal baik terhadap negara maupun terhadap kekuatan kapitalis internasional. Tantangan kehidupan saat ini harus dijawab dengan paradigma PMI agar lebih konsep dalam menyampaikan dan gagasan dapat dilakukan dengan cara gerakan aksi turun tangan, diskusi ilmiah, dan yang terakhir media sosial.